Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Misteri Sunyi Mencekam, banyak sekali kejadian-kejadian mistis yang terjadi di alam sekitar kita. Seperti kisah berikut yang sudah kami siapkan untuk Anda, berjudul Disesatkan Makhluk Gaib Saat Memanggil Dukun Beranak. Di sini saya ingin bercerita tentang apa yang dialami oleh diriku di daerah Ciamis, Jawa Barat. Waktu itu saya dan keluarga berencana pulang ke kampung halaman bapak saya di daerah Ciamis. Tujuan saya dan keluarga pulang tentu bukan untuk mudik, melainkan untuk menengok kabar dari paman saya yang istrinya sedang hamil tua. Di pagi hari, saya dan keluarga sudah mulai berangkat dari Bandung menuju Ciamis. Sesampainya di Ciamis, saya pun menikmati indahnya pemandangan dan udara yang sangat sejuk. Sampai waktu tak terasa sudah mau adzan maghrib. Setelah maghrib, habis sholat kita semua kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol sama paman, saya dan istrinya. Tak terasa jam menunjukkan pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Setelah itu, tiba-tiba istri paman saya sudah merasakan mules-mules. Mulailah di situ kita bingung. Maklumlah, kalau di kampung dulu kan kalau orang lahiran tuh suka manggil dukun beranak, bukan dibawa ke rumah sakit. Paman saya langsung bergegas pergi dan mengajak saya untuk menemui dukun beranak. Karena jalan menuju rumah sang dukun itu sangat jauh dan tidak bisa ditempuh dengan kendaraan. Jadi saya dan paman saya pergi jalan kaki menyusuri sawah, sungai dan pohon-pohon bambu. Suasana malam sangat gelap disertai hujan kecil, hanya senter yang bisa menerangi jalanan. Setelah jalan cukup lumayan jauh, tepatnya di jembatan kayu yang dekat sungai, tiba-tiba perasaan saya mulai tidak enak. Namun paman saya menghiraukan perasaan yang dialami saya. Saya bilang ke paman saya, "Wak, dengar orang minta tolong nggak?" "Iya, saya dengar suara perempuan minta tolong sambil nangis-nangis ya. Tapi aneh, kenapa suaranya samar-samar nggak jelas?" "Udahlah, lebih baik kita jalan lagi aja. Suaranya makin jelas. Kita coba lihat dulu ke bawah, Pak. Siapa tahu itu emang orang yang lagi butuh bantuan. Ayo coba kita cek aja." Setelah dicek sama kita, ternyata itu benar, ada orang di bawah jembatan. Seorang wanita dengan baju yang lusuh, kotor, namun mukanya tidak kelihatan jelas karena banyak lumpur. Saya dan paman saya mengira orang itu jatuh ke sungai, tidak ada yang nolong. Saya pun bertanya, "Neng, dari mana? Kenapa bisa ada di sini?" Namun wanita itu tidak menjawab, cuma nunjuk sambil berkata, "Pulang, pulang." Saya dan paman saya pun berniat untuk menolong dan mengantarkannya pulang ke arah yang ditunjuk sama wanita tersebut. Setelah berjalan tidak lama, tiba-tiba sepanjang jalan saya dan paman saya mencium bau bangkai yang sangat busuk. Wak, nyium bau bangkai nggak?" "Iya, mungkin cewek ini belum mandi." Ketawa sambil bercanda dikit. Cewek itu pun berkata, "Saya udah 1 tahun tidak mandi." Saya pun kaget sambil ngomong, "Hehehe, Neng bercanda aja." Setelah di dekat pohon beringin, tiba-tiba cewek ini berkata, "Terima kasih, saya sudah sampai di rumah." Saya dan paman pun kaget sampai keluar keringat dingin. "Sampai? Maksudnya gimana, Neng?" Sambil nengok ke belakang, tiba-tiba cewek itu sudah tidak ada. Di situ paman dan saya pun baca-baca surat yang dihafal sambil istighfar dan melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, sampailah di rumah dukun itu, dan ternyata dukun itu seperti sudah tahu maksud kedatangan saya dan paman saya, karena dukun itu sudah nunggu di pintu sambil berkata, "Ayo, kita langsung pergi. Kasihan istri kamu." Saya dan paman pun kaget. Kok bisa tahu? Padahal belum ngomong apa-apa. Tapi ya sudahlah, kata paman saya. "Ayo Pak, kita pergi sekarang."
Perjalanan pulang pun dilanjut tanpa istirahat. Saya pun berkata, Wak, aneh ini dukun. Sepanjang jalan kok nggak ngomong-ngomong ya? Dingin banget orangnya. Wajarlah, dia kan dukun. Di perjalanan menuju pulang, paman saya pun menceritakan kejadian aneh itu ke dukun tersebut. Namun dukun itu cuma senyum. Paman saya berkata sama dukun itu, Pak, tadi saya nganter cewek, tapi pas pohon beringin ini, tiba-tiba cewek itu hilang begitu saja. Dukun itu pun tersenyum dan berkata, itu istri saya. Sontak paman dan saya pun benar-benar kaget sambil melihat ke dukun tersebut sambil berkata, jangan bercanda pak, ini udah malam. Dukun itu pun tersenyum dan melanjutkan perjalanan. Posisi dukun tersebut berada di belakang saya dan paman saya berjalan di depan. Tibalah di rumah paman saya. Setibanya di rumah, ternyata sudah ada Pak Kiai nunggu di depan pintu sambil berkata ke paman saya, dari mana kalian? Kenapa lama? Istri kamu sudah melahirkan, Wan. Dan alhamdulillah semuanya sehat dan selamat. Paman saya pun senang dan kelihatan bahagia. Alhamdulillah. Ini Pak Kiai, saya bawa dukun tadi ke rumahnya, lumayan jauh. Sambil nengok ke belakang. Namun anehnya dukun itu tidak ada dan saya pun kaget. Loh, tadi dia di belakang saya, tapi kok nggak ada? Pak Kiai pun berdoa dan memberitahukan kepada paman saya kalau yang bersama kalian itu dia adalah makhluk gaib, bukan dukun, dan kalian disesatkan. Ternyata selama di perjalanan saya dan paman saya disesatkan oleh makhluk gaib. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam, tinggalkan komentar Anda, like dan juga share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam. Sampai jumpa di kisah yang lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.